Bab 1181. Hei, Winston menghunus pedangnya dan berdiri perlahan. Di belakang Winston, 5 pembudidaya alam dewa muncul dari tenda mereka dan memposisikan diri mereka di sekitar Savannah dan orang-orangnya. Ekspresi Savannah berubah ketika dia melihat Winston dan yang lainnya. Selama ini, dia memiliki kesempatan untuk menemani Sang Sar karena koneksi keluarganya. Remdik, sebagai negara yang padat penduduknya, memiliki sistem di mana semua pembudidaya berada di bawah otoritas SAR. Sebaliknya, negara tetangga mereka, Canaea, memiliki lingkungan yang lebih menantang untuk berkultivasi. Akibatnya, dunia budidaya sebagian besar tidak dapat diakses oleh individu biasa. Itulah sebabnya Savannah tidak pernah menaruh banyak perhatian pada Canaea sejak ia mulai belajar lebih banyak tentang negara tersebut. Sebenarnya, tidak sulit untuk memahami mengapa dia memiliki persepsi seperti itu terhadap Canaea. Savannah sangat menyadari bahwa bahkan seseorang seperti Yoshua, yang memegang posisi panglima tertinggi, menghadapi tantangan untuk membebaskan diri dari pengaruh yang diberikan oleh 8 keluarga terhormat. Selain itu, kantor Asura dan tentara Yaleviu, yang memimpin pasukan lebih dari 2 juta tentara, hanya dipimpin oleh 2 pembudidaya alam dewa. Semua pengamatan ini akhirnya mengembangkan persepsi Savannah tentang Canaea kuno yang misterius. Di istana Kremalos di Saspiuber, Savannah berulang kali mempertanyakan kepada Sang Sar mengapa ia membiarkan Canaea berkembang. Jika pasukan gabungan Remdik dari zona perang timur dan barat bersatu dan bergerak ke selatan, mereka dapat dengan cepat menaklukkan negara-negara seperti Merania dan Canaea, dan mengasimilasi mereka ke dalam kekaisaran Remdikian yang sedang berkembang. Dengan mencapai prestasi seperti itu, Sang Sar akan menjadikan Remdik sebagai negara yang sangat kuat, mendominasi panggung dunia dan naik ke puncak pengaruh dan kekuasaan global yang tak tertandingi. Ketika hari itu tiba, baik aliansi Epea Barat, lawan lama Remdik, maupun Anglandur tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan Remdik yang luar biasa. Prestasi luar biasa ini tidak hanya akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada Remdik tetapi juga pada seluruh sejarah dunia. Namun, setiap kali Savannah menyinggung topik ini, Sang Sar akan menepis perkataannya dengan senyuman meremehkan. Adapun alasannya, hanya satu. Anda tidak tahu betapa menakutkannya Canaea. Pernyataan sederhana itu saja tidak cukup untuk meyakinkan Savannah. Namun, hanya ketika dia secara pribadi memimpin timnya dalam sebuah misi ke Canaea, dia benar-benar menyadari kekuatan negara itu. Di kalangan masyarakat internasional, para pembudidaya terkenal di Canaea hanya terbatas pada individu seperti Jonathan, Wilbur, Yoshua, Carl, dan beberapa orang lainnya. Namun, setibanya Savannah di Canaea, ia terkejut dengan banyaknya kultivator yang ada di negara itu. Di medan perang, orang-orang seperti Wilbur, Carl, dan bahkan Kesana, semuanya berlomba-lomba meraih prestasi militer. Setelah melarikan diri dari ancaman Wilbur, Savannah dan yang lainnya mengikuti energi spiritual dan tiba di sumber gelombang energi spiritual. Namun, tepat ketika mereka menemukan portal kekacauan di dunia kecil, mereka bertemu dengan 6 pembudidaya alam dewa. Sialan, apakah kita mengacaukan sarang lebah? Mengapa para kultivator alam dewa ini ada di mana-mana? Savannah tidak dapat memahami bagaimana para pembudidaya Canaean bisa begitu tersebar luas namun benar-benar terpisah dari dunia luar. Ketiganya tetap waspada, dengan hati-hati menatap Winston dan teman-temannya. Meskipun Winton dan rekan-rekannya tidak memiliki senjata ilahi yang dipegang oleh Wilbur, keunggulan jumlah mereka yang 2 kali lipat lebih banyak, merupakan ancaman yang signifikan dan berpotensi fatal bagi Savannah dan timnya. Winston Listen, Savannah bertanya sambil memelototi Winston. Beberapa anggota keluarga Listen terkejut ketika Savannah memanggil nama Winston. Bagaimana gadis dari Remdik ini bisa mengenalmu? Apa yang telah kau lakukan di Remdik? Apakah gadis yang kamu goda datang mencarimu? Wah, Winston, lumayan juga. Sekelompok pria yang ditempatkan di luar portal kekacauan dunia kecil adalah pembudidaya dari keluarga Listen, disembunyikan dari mata publik. Dalam hal senioritas, beberapa dari mereka bahkan beberapa generasi lebih tua dari Winston. Namun, dalam garis keturunan keluarga Listen yang telah lama terbentuk, konsep senioritas yang kaku berdasarkan ikatan darah menjadi kurang signifikan. Mereka berinteraksi lebih seperti teman. Orang-orang dari Doveston dikenal karena keberanian mereka,
dan karena mereka memiliki leluhur yang sama, Winston tidak keberatan dengan olok-olok mereka yang menyenangkan. Saat mereka menggodanya, Winston, yang jarang menunjukkan tanda-tanda rasa malu, tersipu malu. Enyahlah, kalian para bajingan. Aku bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mencari wanita setipis lidi yang bahkan tidak bisa melahirkan anak. Savannah bisa memahami bahasa Canaan sampai batas tertentu, tapi dia hanya bisa memahami percakapan dasar. Ketika Winston berbicara dengan aksennya yang kental, sulit baginya untuk memahami sepenuhnya. Namun, dilihat dari reaksi orang-orang di sekitarnya, Savannah dapat merasakan bahwa pria di depannya berbicara dengan cara yang tidak sopan. Dia tertawa kecil dan berkata, "Winston, saya tahu siapa Anda karena Anda dan beberapa orang lain dari keluarga terpandang pernah berkelana ke bagian timur Remdik sebelumnya." Dan, sebelum Winston sempat berbicara, salah satu anggota Listen, sosok yang menjulang dengan tinggi sekitar 2 meter, menyela dari samping Savannah. "Menurut Anda, mengapa hanya Anda yang cukup beruntung untuk mengetahui latar belakang Winston? Banyak orang yang mengetahui siapa dia. Saya tidak peduli jika Anda seorang wanita. Kau berada di Doveston sekarang, bukan di Remdik, jadi berhati-hatilah dengan kata-katamu. Beritahu kami kenapa kau di sini. Jika kau tak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan, kami akan menghancurkanmu." Di bahu pria jangkung itu terselip sebuah sabit besar yang menjulang setinggi manusia. Karat pada mata sabit terlihat jelas, menandakan bahwa satu ayunan sabit tersebut dapat menyebabkan infeksi tetanus jika tidak langsung menyebabkan kematian. Setelah dia berbicara, anggota keluarga Listen yang lain tidak lagi ingin terlibat dalam obrolan kosong. Mereka dengan cepat mengumpulkan energi spiritual mereka, bersiap untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, tentara sekutu dari zona perang timur Remdik telah menyeberangi Sungai Onsi dan memasuki bagian barat Laut Horbah. Dengan musuh negara di garis depan, keluarga Listen ingin berkontribusi dengan melindungi perbatasan. Namun, pada saat itu, Winston tiba-tiba berujar dengan suara yang dalam, "Teman-teman, bertahanlah." Mengesampingkan olok-olok mereka yang biasa, Winston mengambil sikap serius dan berbicara dalam perannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga Listen. Mendengar hal itu, keluarga Listen berhenti di tempat. "Ada apa, Winston?" Pria kekar itu menoleh untuk menatap Winston. Winston mengangkat pandangannya dan mengalihkan fokusnya ke arah tenggara. "Tenanglah, tujuan utama kita berada di sini, menurut kepala keluarga, adalah untuk tidak memulai perkelahian dengan siapapun. Ditambah lagi, kita akan kedatangan lebih banyak tamu yang menuju ke arah kita." Bingung, para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arah yang ditunjukkan oleh Winston, hanya untuk menyaksikan secercah cahaya yang mendekat dengan cepat di persimpangan langit dan bumi. Sebuah pesawat terbang, gerutu pria kekar yang memegang sabit. Apakah seseorang dari salah satu keluarga terhormat yang datang untuk memberikan dukungan? Winston menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Hanya ada beberapa keluarga terpandang di Canea, dan mereka semua sudah datang. Adapun sekte-sekte kuno itu, orang-orang yang seharusnya muncul telah melakukannya. Dan untuk yang lain, mengetahui kepribadian mereka, mereka mungkin akan lebih memilih untuk datang ke sini dengan berjalan kaki. Bagaimanapun, mereka ingin mempertahankan citra suci mereka. Jika seseorang dapat terbang langsung ke sini dengan pesawat saat ini, kemungkinan besar itu bukan dari kekuatan Canea, melainkan dari negara lain. Dari arah itu, tampaknya mereka mungkin datang dari wilayah barat atau Anglandur. Bab 1182. Setelah mendengar kata-kata Winston, Savannah dan timnya serta keluarga Listen terdiam dalam keheningan. Dunia saat ini, seolah-olah, dapat dibagi menjadi 3 distrik berdasarkan kehebatan ekonomi, politik, kekuatan militer, dan pembudidaya masing-masing. Distrik pertama tidak lain adalah Adrune Utara, Anglandur. 700 tahun yang lalu, Roduns Epea Barat memulai kolonisasi dan pengembangan Adrune Utara, hanya untuk membuat struktur politiknya sangat terpengaruh setelah kerusuhan yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh para pembudidaya Adrune Utara. Kemudian, sekitar 200 tahun yang lalu, 50 koloni Adrune Utara akhirnya melepaskan diri dari kendali Roduns dan memperoleh kemerdekaan untuk menjadi Anglandur saat ini. Meskipun Anglandur adalah pendatang baru,
Koloni-koloni mereka telah bersatu selama pemberontakan massal dan mengerahkan begitu banyak tentara dan pembudidaya terbaik mereka sehingga mereka menjadi kekuatan yang tidak dapat diatasi. Selain itu, Anglandur berada dalam posisi yang unik sehingga tidak ada kekuatan lain di Adrune yang dapat mengalahkan mereka. Setelah lebih dari 200 tahun berkembang, Anglandur dengan cepat naik peringkat menjadi negara terkuat di dunia, bahkan mengalahkan pembangkit tenaga listrik seperti Remdik. Selain Anglandur, dua distrik lainnya adalah Epea Barat dan Aplot Selatan. Saling menahan diri antara aliansi Epea Barat dan Remdik telah ada sejak lama, dan peraturan tersebut adalah alasan mengapa Remdik perlahan-lahan tertinggal di belakang Anglandur dan gagal menjadi salah satu negara yang sangat kuat. Bisa juga dikatakan bahwa kemerdekaan Anglandur hanya mungkin terjadi karena Remdik telah menahan Roduns, yang kebetulan adalah pemimpin aliansi Epea Barat. Singkatnya, hubungan sebab akibat antara Anglandur dan Remdik adalah sebuah kekacauan besar yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Adapun distrik Aplot Selatan dipimpin oleh Chanaea dan didukung oleh wilayah Barat dan Jetroina. Lokasi geografis Chanaea yang unik membuat daerah ini dikelilingi oleh 3 negara. Meskipun demikian, Chanaea tetap memimpin Aplot dan menjadi salah satu negara tertua dengan sejarah terkaya. Hal itu, tentu saja, memberikan kesan misterius. Pada saat itu, Winston dan Savannah sangat khawatir dengan orang-orang dari Anglandur yang turun dari pesawat. Epea Barat dan Aplot Selatan mungkin merupakan dua kekuatan terkuat dengan pandangan yang saling bertentangan di hampir semua aspek, tetapi tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa mereka adalah benua yang bertetangga. Mereka saling mengenal tokoh-tokoh penting dan berpengaruh satu sama lain dan selalu dapat memanggil mereka dengan nama meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, situasi dengan Anglandur sangat berbeda. Karena Adrune Utara sangat jauh, sampai-sampai keluarga terhormat Chanaea dan mesin perang terbaik Remdik pun kesulitan untuk menyusup ke daerah tersebut. Semua orang hanya mengetahui sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang Anglandur, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa khawatir menghadapi musuh yang hampir tidak dikenal. Keluarga Listen dengan cepat mundur dari kelompok Savannah dan berkumpul di belakang Winston. Savannah dan kedua rekannya juga tidak beranjak sedikit pun dari punggung bukit saat mereka dengan tenang menunggu pesawat terbang ke arah mereka. Ternyata, itu bukan pesawat pribadi yang mengangkut keluarga Mallory sebelumnya, melainkan sebuah pesawat penumpang. Ketika pesawat sepanjang hampir 80 meter itu terbang di atas kepala semua orang, ketinggiannya sudah turun menjadi kurang dari 300 meter, dan hampir 20 sosok dengan cepat melompat darinya. Mereka semua adalah para elit alam dewa. Savannah berseru, "Cepat, beritahu Sar." Pancaran energi spiritual terus turun ke bumi, dan sosok-sosok misterius itu hanya menggunakan parasut ketika mereka berada puluhan meter dari pendaratan. Setelah kecepatan mereka berkurang, mereka memotong tali parasut secara serempak dan mendarat dengan anggun. Winston mengamati sekelilingnya, dan tidak perlu waktu lama, sebelum ia menyadari perilaku kelompok itu yang sangat terkoordinasi. Dilihat dari penampilannya, ke-18 orang ini kemungkinan besar berasal dari kelompok yang sama. Mereka mungkin memiliki warna kulit yang berbeda-beda, tapi saya yakin mereka semua berasal dari Adrune. Winston dan Savannah menegang. Bicara tentang iblis, ya, orang-orang ini benar-benar pembudidaya dari Anglandur. Setelah semua pembudidaya Anglandur mendarat, mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mengambil batangan emas dari cincin penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada salah satu pria. Detik berikutnya, pria yang memegang batangan emas itu mulai menari-nari seperti bukan urusannya. Winston mengerutkan alisnya sebelum menoleh ke salah satu anggota keluarganya. "Kacamata, kamu bisa berbicara dalam bahasa mereka, kan? Apa yang mereka bicarakan?" Seorang pria parubaya berbudaya dengan kacamata berbingkai emas langsung menghampiri Winston. "Winston, orang-orang ini berlomba-lomba untuk melihat siapa yang paling berani menggunakan parasut mereka." Pria yang sedang menari itu sedang merayakan kemenangannya. "Apa-apaan ini?" seru seorang pria kekar dari keluarga Listen. "Beraninya mereka begitu merendahkan. Winston, orang-orang ini tidak menghormati kita." "Diam," Winston menjawab. Sementara itu, 3 orang pria telah naik ke punggung bukit dan perlahan-lahan berjalan ke arah Winston dan yang lainnya. Pria yang memimpin adalah seorang pria berambut pirang bersih dengan tinggi badan 180 cm dan mengenakan setelan jas yang tajam.
Senyumnya begitu sopan dan ramah sehingga tidak ada yang bisa membuat orang tidak menyukainya. Di sebelah kirinya ada seorang pria tua bungkuk dengan tongkat kayu, sementara di sebelah kanannya berdiri seorang pria yang tegap dan tabah. Setengah dari wajah pria yang terakhir ini sepenuhnya rusak, dan dari penampilannya, itu hanya bisa menjadi hasil kerja mengerikan dari seekor binatang buas. Ketiga pria itu adalah elit alam dewa, dengan pria tegap di fase pemula, pria muda yang berbusana bagus di fase menengah, dan pria tua di fase lanjutan. Namun demikian, tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu adalah pemimpinnya. Kalau bukan Winston Leeson dari keluarga Leeson, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, sapa pemuda itu sambil tersenyum. Saat melihat ketiga pria itu mendekatinya, Winston menyipitkan matanya. Saya punya firasat buruk tentang mereka. Mereka mengeluarkan aura yang berbahaya. Bahkan jika kita mengabaikan 15 kultivator lainnya, saya tidak berpikir kita berenam dapat menghadapi ketiga orang ini. Tak perlu dikatakan lagi, Winston sangat ketakutan. Niat membunuh dari tiga elit Anglandur begitu kuat sehingga dia merasa seolah-olah mereka memegang belati di hatinya. Itu adalah aura mengerikan yang kalian miliki. Apakah kalian pembunuh? Pemuda pirang itu langsung membungkuk sedikit. Aku Blaze dari Apokalipse. Saat keluarga Leeson membelalakkan mata karena terkejut, Blaze tertawa kecil dan menunjuk ke arah pria di sampingnya. Ini Full, dan ini Punisher. Blaze, Full, dan Punisher adalah tiga nama yang dikenal semua orang. Setengah tahun yang lalu, terjadi pergolakan dalam daftar pembunuh di Dark Web ketika Blaze yang menduduki peringkat teratas mengusulkan untuk keluar dan memulai organisasinya sendiri, Apokalipse. Full dan Punisher, yang menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam daftar, segera menyuarakan niat mereka untuk bergabung. Sekarang ketiga orang tersebut telah muncul bersama, itu hanya berarti mereka adalah pasukan pembunuh dari Apokalipse. Bab 1183. Kenyataannya, semua berjalan sesuai harapan Winston dan yang lainnya. 18 orang itu adalah anggota inti Apokalipse. Blaze tertawa kecil saat melihat ekspresi muram Winston dan yang lainnya. Sepertinya kau pernah mendengar namaku. Tentu saja, kau berasal dari organisasi pembunuh bayaran terbaik di dunia, ujar Winston acuh tak acuh. Senang mendengarnya, Blaze mengangkat bahu. Kami menerima informasi tentang kemunculan portal kekacauan di sini, jadi kami datang ke sini untuk mendapatkan bagian dari rampasan. Kalian tidak akan mencoba menghentikan kami, kan? Terlepas dari nada ramah dan rendah hati Blaze, Winston tahu orang-orang itu adalah sekelompok orang gila yang benar-benar tidak takut mati. Belum lagi yang lain, Blaze sendiri telah melakukan lebih dari 80 pembunuhan yang terdokumentasi, dan tidak kurang dari 1000 orang telah mati karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia adalah seorang penikam dari belakang yang tidak menentu, dengan riang bertanya kepada seseorang tentang apa yang ingin mereka makan di satu waktu dan di waktu berikutnya, menikam mereka tanpa berpikir panjang. Namun pada saat itu, 18 orang dengan karakter seperti itu berdiri di hadapan Winston. Bahkan Winston yang biasanya tak kenal takut pun merasa agak khawatir. Dia melambaikan tangannya pada beberapa anggota keluarga Leeson di sampingnya, memberi isyarat agar mereka mundur. Jangan khawatir, kami di sini hanya untuk menerima anggota keluarga Leeson. Kami tidak akan mengganggu jika Anda ingin memasuki dunia kecil. Bagus. Setelah mendengar itu, Blaze berbalik untuk melihat beberapa pembunuh yang membuat komentar cabul pada savana di kejauhan. Hei, ayo kita mulai bisnisnya dulu. Blaze ingin mengumpulkan para pembunuh. Tak disangka, Sable, yang pikirannya dikuasai oleh nafsu, sama sekali tidak menghiraukan panggilan Blaze. Deng, tubuh Blaze mengalami fluktuasi yang aneh dan lenyap di tempat. Saat berikutnya, darah menyembur ke langit dan berceceran di wajah Savannah. Savannah menyaksikan tanpa emosi dan tersenyum tipis saat mayat tanpa kepala itu perlahan-lahan meluncur ke tanah. Terima kasih. Mendengar ungkapan terima kasih Savannah, Blaze melambaikan tangan kanannya dan membungkuk sedikit. Terima kasih kembali, Nona Savannah. Anda terlihat cantik hari ini, harus saya katakan. Blaze berjalan ke arah Savannah sambil berbicara dan menyerahkan kartu nama hitam. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan jasa saya. Siapapun yang ingin Anda bunuh, saya akan memberikan diskon 20%.
Dengan itu, dia berbalik dan menatap dingin ke arah para pembunuh yang terdiam. Aku tahu kalian semua pemberani, tapi aku merasa berkewajiban untuk mengatakan ini. Jika ada yang berani membuat masalah sebelum kita menyelesaikan tugas kita, aku bisa menjamin kalian akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Kita akan memasuki portal kekacauan sesuai rencana. Ayo pergi. Meskipun baru-baru ini naik ke alam dewa, Sabel bisa menahan serangan dari pembudidaya alam dewa fase menengah karena metode kultivasinya yang unik. Namun, bahkan dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia tidak berdaya untuk melawan saat bertanding melawan Blaze dan terbunuh dengan satu serangan. Setelah menyaksikan itu, semua orang menjadi patuh dan masuk ke portal satu persatu dalam urutan yang telah mereka atur sebelumnya. Blaze adalah orang terakhir yang pergi. Winston, saya pikir kami harus melawan Anda, tapi karena Anda sangat kooperatif, saya akan memberi Anda sepotong informasi secara gratis. Kami hanyalah pasukan asing pertama di Canaea yang mengambil tindakan karena jaringan intelijen kami. Tepat sebelum saya terjun payung di sini, saya menerima umpan balik intelijen bahwa para pembudidaya dari Aliansi EPA Barat, Wilayah Barat, dan Jetroina bergegas ke sini. Ngomong-ngomong, Mes Savannah, ingatlah untuk memberi tahu SAR bahwa orang-orang dari Sanctuary juga bergegas ke sini. Semoga berhasil. Kemudian, dia melompat ke depan dan menghilang ke dalam portal. Pada saat itu, Winston dan Savannah yang berdiri di luar portal merasakan tekanan yang luar biasa. Organisasi yang baru terbentuk ini, Apokalipse, sangat menakutkan. Meskipun Apokalipse belum mengungkapkan bahwa mereka memiliki kultivator Divine Realm di antara barisan mereka sejauh ini, tidak ada yang berani meremehkan mereka hanya dengan melihat bagaimana Blaze membunuh Sabel sebelumnya. Mampu menempuh jarak hampir 40 meter dalam sekejap bukanlah prestasi yang bisa dicapai hanya dengan kelincahan yang ditingkatkan. Sebaliknya, jenis gerakan itu adalah teleportasi yang sesungguhnya. Namun, mereka bukanlah Jonathan dan belum pernah memasuki dimensi kekacauan dengan Blaze sebelumnya, yang hanya membuat orang lain menganggap organisasi itu semakin menakutkan. Mungkinkah Apokalipse tidak memiliki kultivator alam ilahi di antara barisan mereka? Jawabannya pasti tidak. Dengan kultivator alam ilahi yang memegang benteng dan memiliki kultivator alam dewa yang hampir tak tertandingi, ditambah dengan jaringan intelijen Apokalipse yang menakutkan, organisasi yang muncul kurang dari setengah tahun yang lalu terlalu menakutkan. Selain itu, bagian yang paling meresahkan adalah Apokalipse tahu lebih dari selusin pembudidaya alam dewa telah memasuki dunia kecil, namun mereka masih mengerahkan hanya 18 pembudidaya alam dewa di dalam untuk menghadapi kematian. Orang-orang itu memiliki tujuan yang jelas dan sepertinya tidak menyimpan rasa takut sedikit pun, membuat orang lain bertanya-tanya informasi eksklusif apa yang mereka miliki sehingga mereka begitu percaya diri. Begitu banyak orang yang telah masuk ke dalam dunia kecil itu, tetapi seolah-olah mereka semua lenyap begitu saja karena tidak ada kabar dari salah satu dari mereka. Apa sebenarnya yang tersembunyi di tanah leluhur keluarga Whiteley? Winston menatap portal itu, menahan keinginannya untuk masuk dan menjelajahi ruang di dalamnya. Dia menoleh untuk melihat gelas ses yang berdiri di sampingnya. Kacamata, hubungi keluarga dan minta dua tetua alam ilahi yang tersisa untuk bersiaga. Mengerti. Pada saat itu, Winston telah mengambil alih otoritas Ashton dan menjadi pemimpin de facto keluarga Listen. Bahkan para tetua alam ilahi dalam keluarga itu harus mematuhi perintah Winston. Semua orang memahami arti penting di balik instruksi Winston agar dua tetua alam ilahi yang tersisa dipersiapkan. Kelima tetua alam ilahi dari keluarga Listen telah keluar dari kultivasi terpencil mereka karena dunia kecil, yang berarti klan itu benar-benar berada di ambang keputusasaan. Savannah mengeluarkan korek api dan membakar kartu nama Blaze. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat kawat tembaga, yang lebih tipis dari sehelai rambut, tersembunyi di dalamnya. Pada saat itu, pelayannya mendekatinya sambil memegang telepon satelit. Nona Savannah, SAR telah memberi perintah agar kita memasuki portal dan mengintai area tersebut. Savannah tertegun sejenak. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Pelayan itu berdiri dengan tubuh membungkuk di samping Savannah. Nona Savannah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya punya pilihan? Dia menatap dingin ke arah pelayan itu.
Kirim pesan ke keluarga dan biarkan mereka menjalankan rencana pertama. Saya khawatir hari-hari baik kita akan segera berakhir. Iya, Nona Savannah. Pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan dan mulai menghubungi keluarga untuk melanjutkan pengaturan sementara Savannah mengulurkan tangan untuk menyeka pipinya dengan lembut sebelum melompat ke depan dan mendarat di depan Winston. Winston, kami akan masuk sekarang. Kamu tidak akan menghentikan kami, kan? Lakukan sesukamu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Dunia kecil ini bukan milik keluarga Listen. Kami di sini hanya untuk menerima anggota keluarga kami, katanya tanpa ekspresi. Savannah tertawa kecil sebagai tanggapan. Ia mengeluarkan sesuatu yang menyerupai jepit rambut dan menancapkannya ke dinding batu di sebelahnya, lalu melambaikan tangan ke arah kedua pelayannya di kejauhan. Ayo pergi. Bab 1184. Pada malam hari, di antara pegunungan yang berwarna-warni di tepi danau yang luas terdapat beberapa pembudidaya yang mengenakan bulu domba. Mereka sedang memanggang daging hewan di dekat api unggun. Di antara beberapa orang itu, seorang pria parubaya yang terlihat seperti berusia 40-an berdiri dengan sepotong daging panggang. Saya akan mengambil giliran di lereng di samping. Kalian harus tidur lebih awal setelah makan. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk membersihkan daging yang belum habis. Kami tidak ingin memancing binatang buas lainnya datang. Para pemuda di pesta itu tersenyum dan mengangguk setelah mendengar instruksi pria parubaya itu. Mengerti, Ten. Donnie, jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya kami ke sini. Kami pasti akan membereskan semuanya dengan baik dan tidak meninggalkan apapun. Pria parubaya itu memberi mereka senyuman dan berjalan menuju lereng. Ketika para pemuda itu melihatnya pergi, mereka bergegas menuju api unggun untuk memeriksa apakah makanan mereka sudah siap. Stellan, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk dimakan? Agak melelahkan jika kita makan daging hewan terus-menerus, usul orang yang paling kecil dan paling muda dalam kelompok itu sambil memandangi danau yang beriak. Mendengar itu, 3 orang lain di sampingnya menurunkan daging mereka dan menoleh ke arah pembudidaya bernama Stellan. Baiklah, Stellan berbalik untuk melihat ke arah pria parubaya itu pergi. Tuan Donnie telah menyiapkan formasi dan meminta kita untuk tinggal di sini semalaman. Jika kita pergi atas kemauan kita sendiri, dan jika sesuatu terjadi. Ketika para pemuda di sekelilingnya mendengar keraguan dalam nada bicaranya, mereka menjadi putus asa. Stellan adalah yang tertua di antara mereka, dan dia adalah inti dari tim. Jika dia tidak setuju dengan saran tersebut, yang lain tidak bisa memprotesnya. Pemuda bertubuh kecil itu dengan kesal melemparkan dagingnya yang belum matang ke dalam danau yang berjarak belasan meter dari mereka. Welrun, apa yang kamu lakukan? Stellan berlari menghampiri Welrun. Stellan. Ketika yang lain menyadari fluktuasi kuat dari energi spiritual Stellan, mereka dengan cepat berdiri di antara keduanya. Stellan, Welrun masih muda. Ini pertama kalinya dia ke sini juga, dan dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan marah padanya, kata satu-satunya gadis muda dalam kelompok mereka sambil menarik lengan Stellan. Yang lain segera menarik Welrun ke samping dan mencoba meyakinkan Stellan untuk tenang. Stellan akhirnya menghela napas. Apa itu berarti dia bisa sembrono seperti ini? Saat kami membawamu keluar dari desa, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa ada banyak binatang buas yang berkeliaran di sini? Bukankah aku sudah bilang kita harus lebih ekstra? Sebelum Stellan sempat menyelesaikan kalimatnya, wajah Welrun memerah dan berteriak, aku baru saja melempar sepotong daging. Ya, ini pertama kalinya aku meninggalkan desa, tapi Tuan Donnie mengatakan bahwa jalur pengambilan tumbuhan ini telah digunakan selama bertahun-tahun. Saya yakin semua binatang buas sudah pergi sekarang, jadi bahaya apa yang bisa kita hadapi? Saya tidak meminta banyak. Aku hanya ingin menangkap ikan dari danau. Tidakkah kamu ingin makan ikan juga? Stellan menyadari air mata yang menggenang di mata Welrun, dan tatapannya menjadi lebih lembut. Aku tidak bersikap keras, tapi kamu telah mendengar apa yang dikatakan para tetua kepada kita sebelum perjalanan kita. Meskipun kita telah berjalan di jalan ini berkali-kali, kita masih akan bertemu dengan binatang buas baru. Prioritas kami adalah membawa ramuan untuk kepala suku kami. Jika Anda ingin makan ikan, saya akan mengajukan permohonan kepada kepala suku saat kami kembali. Jadi, berhentilah berpikir untuk mendapatkan ikan di sini.
Stellan kembali ke api unggun dan dengan tenang menyantap makanannya. Pada akhirnya, yang lain meyakinkan Welrun untuk kembali ke tempat semula. Kejadian itu membuat suasana menjadi tegang di antara kelompok itu untuk beberapa saat mereka diam-diam menghabiskan dagingnya. Apa yang tidak mereka sadari adalah adanya riak lembut yang terjadi puluhan meter jauhnya di danau. Daging yang dilemparkan Welrun melayang-layang beberapa saat sebelum menghilang dengan siluet gelap. Setelah makan, Stellan dengan sigap menyimpan sisa daging di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa bulu dan membagikannya di antara kelompoknya. Meskipun Donnie menjaga kita di lereng, kita juga harus berhati-hati. Aku akan terjaga selama paruh pertama malam ini, dan kalian berempat akan bergantian terjaga selama paruh malam lainnya. Cepatlah tidur sekarang. Pada saat itu, keempatnya tidur di dekat perapian sementara Stellan duduk bersila di samping dengan belati tulang yang tajam tergeletak di sisinya. Stellan mengerutkan alisnya saat melihat Welrun yang tertidur, tetapi tatapannya tidak menunjukkan kemarahan. Welrun ingin makan ikan, dan dia juga ingin makan ikan. Namun, ikan adalah komoditas langka di pegunungan. Ikan-ikan yang dulunya berenang di danau sudah habis karena penangkapan massal. Satu-satunya ikan yang tersisa adalah ikan yang dipelihara oleh orang-orang dengan hati-hati. Jika mereka mencuri ikan, mereka pasti akan dihajar habis-habisan. Sedangkan untuk ikan-ikan di danau raksasa, tidak ada yang berani menangkapnya di sana. Hal itu pasti karena binatang buas di dalam air terlalu mengancam. Jika mereka bertemu dengan binatang buas yang tidak dapat mereka lawan di hutan, mereka dapat melarikan diri dengan berjalan kaki atau menggunakan formasi. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari binatang buas di dalam air. Mungkin karena binatang buas air itu mengancam, area tertentu di dekat danau raksasa adalah tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk berkemah puluhan meter dari danau. Binatang darat tidak akan berani mendekati tempat mereka berkemah, dan bahkan jika binatang air naik ke darat, mereka masih punya waktu untuk bereaksi. Ini adalah pertama kalinya Welrun keluar dari desa. Perjalanannya sejauh ini berjalan lancar, jadi dia telah meremehkan keadaan dunia luar yang berbahaya. Stellan tahu bahwa Welrun hanya akan belajar untuk berhati-hati setelah menyaksikan sifat dunia luar yang mengerikan. Terlepas dari ketidakpuasan Welrun terhadapnya, Stellan tidak ingin melihat Welrun mempertaruhkan nyawanya. Semua orang pada akhirnya harus tumbuh dewasa, tapi Stellan berharap pertumbuhan Welrun tidak disertai dengan penyesalan. Stellan, tepat ketika Stellan tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lembut terdengar. Ketika ia menoleh, ia menyadari bahwa itu adalah Mona, satu-satunya gadis dalam kelompok itu. "Kenapa kamu tidak tidur?" Stellan bertanya sambil tertawa kecil. Mona bergeser ke sisi Stellan. "Stellan, jangan masukkan kata-kata Welrun ke dalam hati. Dia masih muda, dan dia tidak tahu bahaya yang mengintai di luar sana." Stellan tersenyum padanya. "Jangan khawatir, untuk apa aku mencamkan kata-katanya? Kamu harus tidur." "Aku tidak bisa," jawab Mona pelan. "Stellan, jika kita mengirim obatnya kembali kali ini." Sebelum Mona selesai berbicara, Stellan bergerak untuk memegang belati tulang di sisinya sambil mengarahkan pandangannya ke danau. "Bangunkan mereka, ada sesuatu yang bergerak di dalam danau." Tepat saat Stellan mengucapkannya, dua orang lainnya melompat ke posisi berjongkok, jelas tidak tertidur lelap. Satu-satunya yang masih tersesat di alam mimpinya adalah Welrun. Mona menggerakkan jari-jarinya, dan sebuah kerikil yang terbungkus energi spiritual melesat ke arah pergelangan tangan Welrun. Sementara dia membangunkan Welrun, dia melepaskan denyut energi spiritual untuk membungkam mulutnya. "Ada yang aneh dengan danau ini. Berkemaslah, kita akan berkumpul kembali dengan Donnie." Bab 1185. Mengikuti instruksi Stellan, yang lain dengan cepat berkemas untuk mundur. Namun, si bungsu, Welrun, mengulurkan tangan untuk menyingkirkan energi spiritual yang mengunci bibirnya. "Di mana kamu melihat gerakan di danau?" "Diamlah," gumam Stellan, matanya masih terpaku pada permukaan danau. "Mundur sekarang." Selama Grayson pergi, Stellan adalah orang yang paling berpengalaman di luar desa. Dia memegang otoritas paling besar dalam kelompok. Mona dan 3 orang lainnya segera mundur bersama Stellan, tetapi Welrun tetap di tempatnya di dekat api unggun, mengawasi yang lain pergi.
Welrun, Stellan berteriak, menembakkan denyut energi spiritual dan mengubahnya menjadi tali yang melilit tubuh Welrun. Namun, sebelum tali itu bisa menyentuh tubuh Welrun, Welrun memotongnya dengan pisau tulang di tangannya. Bukankah kamu hanya mencoba menakut-nakuti aku, Stellan? Aku akan memakan ikan itu hari ini. Di belakangmu, Stellan, yang tadinya mundur, tiba-tiba berteriak saat itu juga sambil berlari ke arahnya. Secara naluriah, Welrun menoleh, tapi sebelum ia bisa melihat apa yang ada di belakangnya, sesuatu yang lembut dan lengket mencengkeram wajahnya. Welrun mengeluarkan teriakan kaget yang teredam. Pada kejadian berikutnya, dia diseret sampai ke danau. Ambil ini, Stellan meraung sambil mengayunkan belati tulangnya untuk memotong tentakel yang mencengkeram Welrun. Welrun jatuh ke tanah, tetapi kelembaman membuatnya berguling ke arah danau. Saat itu, sebuah peluit yang menusuk telinga bergema di udara. Itu adalah Mona yang memberi tahu Grayson tentang situasinya. Meskipun para pemuda itu memiliki tingkat kultivasi alam Grandmaster fase lanjut, mereka masih tidak berdaya melawan makhluk besar di danau. Hilangnya tentakel membawa rasa sakit pada makhluk itu, membuatnya bergerak dengan cara yang lebih hiruk-pikuk. Beberapa tentakel melesat keluar dari danau, bergegas menuju para pemuda di pantai. Pergi. Sedetik sebelum Welrun jatuh ke dalam danau, Stellan meraih kerah bajunya dan melemparkannya kembali ke pantai. Namun, saat Stellan terlalu dekat dengan danau, salah satu tentakel tebal menyambar dan menyeretnya ke dalam danau. Stellan, Mona dan 3 orang lainnya berteriak. Masih terbang di udara, Welrun berpapasan dengan Mona dan 3 orang lainnya, yang melesat ke arah danau. Setelah melihat makhluk raksasa itu dengan matanya sendiri, Welrun akhirnya menyadari betapa salahnya dia selama ini. Stellan benar selama ini. Meskipun Welrun akhirnya menyadari betapa berbahayanya air tersebut, namun semuanya sudah terlambat. Pada saat Welrun menghantam tanah, Mona dan ketiga pemuda lainnya sudah berada di dalam air, bertarung dengan makhluk itu. Stellan, Mona, begitu Welrun sampai di daratan, dia segera menyusun kembali dirinya untuk bergabung dalam pertarungan. Pada saat itu, sepotong tulang binatang itu tepat mengenai tempat di hadapannya, dan tulang itu memiliki sebuah cincin penyimpanan di atasnya. Lindungi cincin itu. Ramuan di dalamnya sangat penting bagi desa. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Itu adalah Grayson. Ketika Welrun mendengar suara Grayson, dia menghela napas lega. Grayson secepat kilat, dan dalam waktu singkat, dia sudah berada di tepi danau. Menjauhlah dari pantai. Teriaknya sambil memotong tentakel yang sedang dilawan Mona dengan pedang tulangnya. Kemudian, dia menggunakan energi spiritualnya untuk memanifestasikan sebuah tangan besar untuk melemparkan Mona kembali ke tempat yang aman. Dalam 2 gerakan cepat, Grayson menyelamatkan 2 pemuda yang tersisa. Di mana Stellan? Grayson bertanya dengan cemberut ketika dia mencapai para pemuda itu lagi. Puan Grayson, Stellan diseret ke dalam air oleh monster itu. Tolong selamatkan dia. Welrun terisak, tapi Grayson tidak bergerak. Dia hanya diam melihat makhluk itu tenggelam kembali ke dalam air. Tuan Donnie, Mona dan yang lainnya dengan keras mendesak Grayson, mencengkeram pisau tulang mereka. Grayson mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dari Welrun. Jangan pernah memasuki air. Itu adalah peraturan kami. Binatang-binatang itu adalah raja di perairan. Jika kita masuk ke wilayah mereka, kita akan seperti domba yang masuk ke gua beruang. Kita akan menunggu selama 30 detak jantung. Jika Stellan tidak melarikan diri dari makhluk itu saat itu, kami akan pergi. Tidak, Welrun berteriak, berlari ke arah danau lagi. Namun, saat dia melangkah maju, sebuah tangan yang tak terlihat menjepitnya ke tanah. 28 detak jantung lagi, kata Grayson, menatap danau dengan saksama. Welrun terus meronta-ronta. Donnie, kumohon. Tolong biarkan saya menyelamatkan Stellan. Dia terseret ke dalam air karena dia berusaha menyelamatkan saya. Dia memilih berkorban. Untuk itu, dia mendapatkan penghormatanku, jawab Grayson, masih menjepit Welrun dengan energi spiritualnya. Tapi aku tidak bisa mengirimmu ke kematianmu. 23 detak jantung lagi. Tetaplah di sini. Tidak ada yang boleh pergi ke danau. Sementara itu, Stellan hampir mati lemas di bawah air, tentakel masih melilitnya. Sebagai seorang pembudidaya, dia hanya panik untuk sementara waktu setelah memasuki air.
Setelah dia menenangkan diri, dia mengambil kesempatan untuk melihat monster itu di bawah sinar bulan. Itu adalah tela monstrum kolosal. Menurut para tetua di desa itu, apabila tela monstrum tumbuh hingga mencapai ukuran puluhan meter, maka ia tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia di dalam air. Manusia harus melawannya dengan sangat hati-hati. Tela monstrum yang telah menjeratnya memiliki ukuran yang sangat besar sehingga indera spiritual Stellan tidak dapat sepenuhnya mencakup keseluruhannya. Tela monstrum itu setidaknya memiliki panjang 50-60 meter. Bahkan jika Stellan adalah orang yang sangat berkemampuan tinggi, dia akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Retak, mengikuti suara yang keluar dari dadanya, Stellan memuntahkan seteguk air berdarah. Tulang rusuknya patah. Setelah menyadari hal itu, Stellan menggerakkan tangannya untuk menusukkan belati tulangnya ke dalam tentakel besar tela monstrum. Belati tulang yang biasanya dapat memecahkan batu, secara mengejutkan, tidak melakukan apa-apa pada monster itu. Bagi tela monstrum, tusukan itu hanyalah sebuah goresan. Stellan dengan cepat tenggelam di dalam air, dan tentakel itu terus-menerus mengencang di sekelilingnya, meremukkan dadanya dan memeras udara yang tersisa di paru-parunya. Tepat ketika Stellan hampir kehilangan kesadaran, sebuah bola cahaya dengan cepat melesat ke arahnya di dalam air yang gelap. Ketika dia fokus pada bola cahaya itu, dia menyadari bahwa bola cahaya itu dengan cepat bergerak ke atas. Faktanya, sebuah peti mati besar dengan tanda yang bersinar berada di dalam bola cahaya itu. Stellan membelalakkan matanya pada dua orang di atas peti mati itu dengan tidak percaya. Bagaimanapun juga, mereka berada di dalam air yang bahkan para tetua desanya tidak berani mendekat. Namun, seseorang mengapung di atas peti mati. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sementara Stellan menatap peti mati itu dengan kaget, Jonathan dan Seboxia naik ke peti mati itu dengan cepat. Hei, lihat gurita itu, Seboxia. Apakah ada pembudidaya di cengkeramannya? Jonathan bertanya, menunjuk makhluk raksasa di atasnya. Seboxia melirik makhluk itu. Apa hubungannya dengan kita? Ada banyak orang yang masuk ke dunia kecil. Aku tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka, tapi sebelum Seboxia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesosok makhluk menjulang melingkari perisai peti mati Seboxia. Jonathan melihat tentakel yang menempel di perisai itu dengan geli sebelum menoleh ke Seboxia. Sepertinya dia ingin kita tetap tinggal. Seboxia, yang tadinya berniat untuk tidak melakukan apa-apa selain menonton, mengatupkan kedua tangannya. Tuan Gurita, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Bab 1186. Kamu sendirian sekarang, jadi berhati-hatilah. Seboxia mengingatkannya sebelum berteleportasi ke depan gurita raksasa itu. Perisai roh di sekeliling Jonathan menghilang bersama Seboxia. Pada kedalaman sekitar 100 meter, Jonathan merasakan sedikit tekanan dan sedikit kesulitan bernapas. Namun, dia dapat bergerak bebas dengan bantuan teknik ekstraksi elemennya. Dengan gerakan tangan, Jonathan menciptakan arus di bawah kakinya dan menggunakannya untuk bergerak cepat ke arah makhluk raksasa di atas. Dia kemudian menghunus pedang surga dan menebas tentakel yang mencengkeram Stellan, tapi gurita raksasa itu lebih cepat. Gurita itu menyerang Jonathan dengan salah satu tentakelnya, meluncurkan arus yang kuat ke arah punggung Jonathan dengan gerakan seperti cambuk. Beberapa gelembung udara keluar dari mulut Jonathan saat arus air mengirimnya terbang puluhan meter. Arus air itu bahkan hampir membuat Jonathan pingsan. Tidak seperti manusia, yang meneliti dan mengembangkan teknik ekstraksi air di kemudian hari, monster iblis air ini adalah ahlinya. Gurita raksasa itu hanya mengayunkan tentakelnya dengan lembut untuk menghasilkan arus yang sangat kuat. Jonathan bisa saja berlatih selama belasan tahun dan masih berjuang untuk mencapai bahkan 10% dari kemampuannya mengendalikan arus air. Sambil mengambang di atas air di kejauhan, Jonathan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa punggungnya. Arus air tidak hanya menghancurkan pakaian di punggungnya, tetapi juga melukai punggungnya dengan parah pada saat yang bersamaan. Meskipun gurita raksasa itu terlihat jinak, namun ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Seboxia, di sisi lain, dengan anggun mengambang di air seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Gurita raksasa itu terus menyerangnya dengan tentakel-tentakelnya yang besar, tetapi Seboxia dengan mudah dapat meliuk-liuk dan meliuk-liuk untuk menghindar. Sepertinya tubuhnya sama sekali tidak berbobot.
Sangat tidak baik menyerang orang lain seperti ini, kata Seboxia dengan tenang sambil mengepalkan tangannya. Jonathan tidak bisa berkata-kata saat melihatnya dari jauh. Hei, Seboxia, bisakah kau hentikan itu? Lawan makhluk itu, aku akan menunggumu di atas sana, teriaknya. Jonathan kemudian melirik ke arah Stellan, yang masih terperangkap di dalam tentakel gurita raksasa. Gurita raksasa itu, sebelum berlari ke permukaan, Seboxia meletakkan telapak tangannya di atas tubuh gurita raksasa itu dan mengaktifkan manik-manik spiritual di tangannya. Manik-manik spiritual itu memancarkan cahaya redup, dan gurita raksasa itu membeku di tempatnya. Setelah itu, Seboxia berteleportasi ke atas danau dan berdiri di atas permukaannya. Seluruh tubuh Jonathan basah kuyup saat dia berdiri di tepi danau tanpa mengenakan baju. Dia sedikit mengernyit saat mendeteksi energi spiritual dari Grayson dan yang lainnya, yang sedang menunggu Stellan. Alam Grandmaster fase lanjutan, ya. Apakah kalian bukan dari luar? Welrun, yang merupakan yang termuda dalam kelompok itu, mengencangkan cengkeramannya pada pedang tulang sambil bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan itu? Grayson, yang merupakan yang tertua dalam kelompok itu, memiliki tatapan waspada di matanya. Apakah kamu orang tua yang keluar dari Yanopolis? Orang tua, Yanopolis, apa yang mereka bicarakan? Karena Jonathan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia hanya menatap mereka dengan ekspresi tidak mengerti. Menyadari bahwa Seboxia telah berjalan mendekat, Jonathan bertanya dengan cemberut, apa kamu sudah mengurus benda itu? Mata Seboxia berbinar-binar penuh kegembiraan saat melihat keempat orang itu berdiri di depan mereka. Dia mengabaikan pertanyaan Jonathan dan berkata, kalian penuh vitalitas dan memiliki potensi besar untuk berkultivasi. Sayang sekali kalian lahir di tempat yang salah. Tentu saja, Jonathan mengerti apa yang dia maksudkan. Jonathan dan Seboxia telah melihat banyak masalah dengan dunia kecil saat melayang melalui sungai bawah tanah. Salah satu masalah itu adalah fakta bahwa mereka tidak dapat mendeteksi prinsip surgawi sama sekali. Hal itu menjadi jelas ketika bentuk energi spiritual Seboxia mampu melewati batasan peti mati. Seandainya Seboxia meninggalkan peti mati itu di dunia luar, Heavenly Principle akan mengincarnya dalam hitungan menit dan dengan cepat mencoba membunuhnya. Jonathan telah disambar petir surgawi sebanyak 3 kali karena hal itu. Namun, di dalam dunia kecil, Seboxia dapat menjalani transfigurasi untuk waktu yang lama tanpa hukuman dari Heavenly Principle. Bahkan, dia juga tidak terpengaruh oleh Principle of Life. Principle of Life dapat ditemukan dimanapun kehidupan ada, yang menjelaskan mengapa ia dianggap sebagai salah satu dari 4 prinsip asli. Fakta bahwa mereka tidak terpengaruh oleh prinsip di dalam dunia kecil itu berarti dunia itu benar-benar tanpa hukum. Itu berarti para pembudidaya alam ilahi yang memasuki dunia kecil itu kekuatannya berkurang menjadi pembudidaya biasa dengan energi spiritual yang sedikit lebih besar daripada pembudidaya alam dewa. Karena dunia kecil memiliki energi spiritual yang berlimpah, para pembudidaya alam ilahi dilemahkan sedemikian rupa sehingga mereka berada di level yang sama dengan pembudidaya alam dewa. Seboxia merasa kasihan pada penduduk asli dunia kecil, yang mengenakan kulit binatang. Setelah tumbuh di tempat dengan energi spiritual yang terkonsentrasi di sekelilingnya, mereka semua memiliki potensi yang luar biasa untuk berkultivasi. Jika mereka dibawa ke dunia luar, mereka pasti akan menjadi sasaran semua kekuatan besar sebagai aset potensial. Namun, di dunia kecil, mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam ilahi karena kurangnya prinsip surgawi. Jonathan dan Seboxia telah menemukan teori itu selama berada di bawah air, jadi mereka tidak terkejut saat melihat penduduk asli secara langsung. Sejumlah besar gelembung udara muncul di permukaan danau di belakang mereka. Jonathan segera berbalik, hanya untuk melihat gurita raksasa itu dengan cepat naik ke permukaan. Kau tidak membunuhnya? Jonathan bertanya sambil menghunus pedang surga dan berlari ke arah danau. Dia bukan tandingan gurita raksasa itu di dalam air, tapi dia tidak punya alasan untuk takut saat bertarung di darat. 4 orang yang berdiri di belakang Jonathan bergidik ketakutan saat melihat pedang surga. Bluk, 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 airnya menggelegak begitu banyak sehingga terlihat seperti mendidih. Beberapa detik kemudian, sejumlah besar cairan biru muda muncul di permukaan danau. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara saat bangkai gurita raksasa itu mengapung ke permukaan.
Jonathan menjadi tenang saat merasakan kekuatan hidup gurita raksasa itu memudar. Melihat ikan-ikan hitam yang tak terhitung jumlahnya memakan bangkai gurita raksasa itu, Jonathan menoleh ke arah Seboxia dan bertanya, apakah ini ulahmu? Seboxia mengangguk sebagai jawaban. Ada ikan-ikan hitam di dalam perut gurita raksasa yang masih hidup. Saya hanya membantu mempercepat proses pertumbuhan mereka dengan sedikit kekuatan hidup. Jonathan bergidik ngeri saat mendengarnya. Apa-apaan ini? Gurita raksasa yang saya perjuangkan untuk dikalahkan, dibunuh oleh ikan-ikan hitam dari dalam. Memikirkan hal itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Seboxia mengabaikan tanggapan Jonathan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah danau. Dengan meremas jari-jarinya dengan kuat, sesosok tubuh dengan beberapa ikan hitam yang menggigitnya muncul dari danau dan terlempar ke darat. Orang ini adalah temanmu, kan? Bab 1187. Stellan sudah jatuh pingsan setelah terluka parah oleh gurita raksasa. Hal itu, ditambah dengan gigitan ikan-ikan hitam, membuat kondisi Stellan semakin parah sehingga dia bisa mati kapan saja. Stellan, pembudidaya parubaya itu segera bergegas ke sisinya dan menggunakan energi spiritual mereka untuk menstabilkan sistem peredaran darah Stellan. Para pembudidaya muda juga berlari ke arah Stellan dan berdiri di sekelilingnya dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Seboxia melirik Jonathan dan menggunakan sedikit indera spiritual yang tersisa di dalam medan kesadaran Jonathan untuk berkomunikasi dengannya. Kamu membawa ramuan emas, kan? Saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Jonathan terlonjak kaget saat suara Seboxia tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. Dia menoleh ke arah Seboxia dan bertanya dengan ekspresi bingung, kita sudah membantu menyelamatkannya, jadi mengapa kita harus mengorbankan ramuan emas untuk mereka? Orang pintar sepertimu seharusnya tidak mengajukan pertanyaan bodoh seperti ini, Jonathan. Orang-orang ini jelas-jelas penduduk asli dunia kecil. Siapa yang bisa menjadi pemandu yang lebih baik untuk menunjukkan jalan keluar dari sini? Bantu mereka sekarang, dan mereka akan membalas budi. Anda tidak perlu saya ajarkan teori sederhana ini, bukan? Seboxia menanggapi dengan tatapan yang sama bingungnya. Jonathan merasa kepalanya sakit saat mendengarnya. Seboxia bisa dibilang sempurna dalam segala hal, kecuali fakta bahwa dia ahli dalam hal manipulasi dan persuasi. Wah, terima kasih atas petunjuknya. Itu adalah saran yang sangat baik yang Anda buat di sana. Anda memiliki kendali atas kekuatan hidup, jadi mengapa Anda tidak menyelamatkannya dengan memberinya sedikit? Jonathan menanggapi dengan sinis sambil tertawa kecil. Seboxia memelototi Jonathan dengan dingin sambil menjawab, tenaga kehidupan sangat berharga. Kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di sini, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Omong kosong. Jonathan membentak balik dengan mendengus menghina. Meski begitu, dia tetap menghampiri Stellan. Ini, beri dia seteguk ini, kata Jonathan sambil memberikan ramuan emas. Orang-orang di sebelah Stellan menatapnya dengan mata terbelalak tak percaya. Apa itu ramuan emas? Welrun bertanya setelah terdiam beberapa saat. Jonathan membentuk energi spiritualnya menjadi sebuah pisau dan mengiris seukuran ibu jari dari ramuan emas itu. Ini, berikan dia ini. Ini mungkin tidak akan menyembuhkan lukanya secara ajaib dan membuatnya kembali beraksi dengan segera, tapi ini akan membantu menyelamatkan nyawanya, jawab Jonathan dengan tenang. Grayson dengan cepat mengambil potongan ramuan emas itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut Stellan. Dengan Golden Herb yang membantu memulihkan vitalitasnya, kondisi Stellan akhirnya mulai stabil. Karena Jonathan dan Seboxia telah bekerja sama untuk menyelamatkan Stellan, Welrun dan Mona menjadi sedikit lebih waspada terhadap mereka. Tidak lama kemudian, mereka dapat memulai dan mempertahankan percakapan. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Jonathan Seboxia datang dari dunia lain. Melalui percakapan itulah Jonathan akhirnya mengetahui mengapa mereka menyebutnya sebagai orang tua yang keluar dari Yanopolis. Ternyata, orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka hidup di dunia yang kecil. Bagi mereka, itu adalah dunia yang lengkap yang terdiri dari 108 desa dan Yanopolis, yang terletak di inti desa-desa tersebut. Sisa dari dunia itu terbuat dari gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar di mana iblis-iblis berkuasa. Meskipun memiliki tingkat kultivasi tertinggi di desa, para pembudidaya itu tidak dapat menjelajah ke pegunungan.
Itu sebabnya tidak ada yang tahu di mana perbatasan dunia. Tentu saja, ada kelompok pembudidaya yang menjelajah ke tempat yang tidak diketahui karena rasa ingin tahu. Namun, para pembudidaya itu tidak pernah kembali. Karena Yanopolis berada di tengah-tengah 108 desa, kota ini tampak seperti istana dari zaman kuno. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola 108 desa, Yanopolis harus sangat ketat. Desa-desa tersebut diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka setelah dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Ketiga desa tersebut akan dipimpin oleh desa terkuat, dan Yanopolis akan menyampaikan perintah apapun yang diberikan kepada desa-desa yang bertanggung jawab. Setelah perintah diberikan, Yanopolis akan meminta pertanggungjawaban dari desa yang memimpin jika salah satu dari 3 desa dalam kelompok tersebut tidak mematuhinya. Begitulah cara mereka mempertahankan sistem politik yang stabil di dunia kecil itu. Pada dasarnya, ada 3 kategori utama untuk orang-orang di dunia kecil, Yanopolis, 36 desa manajemen, dan 72 desa tingkat rendah. Jonathan dan Seboxia mengerutkan kening ketika mendengar penjelasan Grayson. 108, 36, 72, angka-angka itu sesuai dengan dasar formasi Canaya. Ini terlalu banyak kebetulan. Seboxia bergumam dalam hati. Jonathan menatap Seboxia dengan kebingungan di dalam medan kesadarannya. Apa menurutmu ini ada hubungannya dengan manusia setengah dewa yang kita temui? Meskipun mereka telah berhasil melarikan diri dari setengah dewa yang disegel dalam formasi dimensial, Jonathan sepertinya tidak bisa mengeluarkannya dari pikirannya. Meskipun formasi dimensial yang legendaris mampu menahan demigod itu, Jonathan merasa bahwa mereka akan membutuhkan pilihan lain untuk benar-benar menahan makhluk sekuat itu. Sorot mata Seboxia menjadi serius karena dia yakin angka-angka itu terlalu kebetulan. Jika kita tidak dapat memastikan lokasi Yanopolis dan 108 desa, maka kita tidak akan dapat memastikan hubungan di antara mereka. Dunia kecil ini sungguh menarik, kata Seboxia. Itu mudah. Saya bisa meminta peta kepada orang-orang ini. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat mereka berdua berbicara satu sama lain di dalam medan kesadaran mereka, orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima kenyataan bahwa dunia mereka sebenarnya tidak lebih dari sebuah ciptaan. Meskipun penduduk asli memahami bahwa Jonathan dan Seboxia bukan berasal dari Yanopolis atau desa-desa, mereka hanya berasumsi bahwa keduanya adalah petualang pemberani dari pegunungan. Meskipun Jonathan tidak terlalu tampan, senyumnya mampu membuat orang lain merasa nyaman. Seboxia juga dengan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain dengan jubah putihnya dan raut wajahnya yang ramah. Setelah mengetahui bahwa semua kejadian itu terjadi karena Welrun ingin makan ikan, Jonathan mengambil makanan kaleng yang ada di tempat penyimpanannya dan dengan murah hati membaginya kepada semua orang. Semua makanan yang dimakan oleh orang-orang di dunia kecil itu sepenuhnya organik, jadi bahan pengawet dan bahan tambahan makanan adalah konsep yang sama sekali baru bagi mereka. Mereka sudah jatuh cinta dengan makanan kaleng yang lezat bahkan sebelum Jonathan menunjukkan burger dan cetos panas yang dia simpan. Jonathan menghampiri Grayson dan mengambil sebotol cola dari tempat penyimpanannya. Apakah Anda memiliki peta Yanopolis dan desa-desanya, Tuan Donnie? Saya sangat penasaran dengan tempat ini. Bab 1188. Pria parubaya itu bernama Grayson Donnie. Tidak seperti Welrun dan Mona, yang menyambut Jonathan dan Seboxia dengan kehangatan dan keramahan, Grayson mempertahankan sikap hati-hati dan hormat karena aturan dunia kecil. Di dunia ini, ketiadaan pengetahuan ilmiah mengakibatkan cara hidup yang primitif bagi para penghuninya. Mereka tidak tahu siapa yang menciptakan dunia kecil ini, tetapi mereka bisa memastikan satu hal bahwa dunia kecil telah tertinggal zaman. Bahkan pakaian dan aksesoris mereka pun berbeda di sini. Di dunia luar, sementara orang miskin sering mengenakan pakaian yang terbuat dari serat sintetis, orang kaya lebih memilih pakaian yang terbuat dari kulit mewah. Namun, karena sumber daya yang terbatas di dunia kecil, pakaian tekstil adalah kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh penduduk kaya di Yanopolis. Penduduk desa harus puas dengan sumber daya yang tersedia dan terutama mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit. Pakaian dari kulit memang praktis dan berharga, tetapi di dunia kecil ini, pakaian tekstil memiliki makna simbolis kekuasaan dan pengaruh.
Tradisi ini telah dijunjung tinggi selama beberapa generasi, dan dikenal luas di seluruh 108 desa. Tak satu pun dari desa-desa tersebut yang mewarisi keterampilan menenun yang diperlukan untuk memproduksi pakaian tekstil. Yanopolis telah membentuk hierarki sosial yang unik di mana pakaian tekstil sederhana menjadi tanda kebangsawanan. Itulah sebabnya Grayson tetap waspada ketika Jonathan dan Seboxia muncul. Dia khawatir Jonathan dan Seboxia adalah bangsawan yang berkelana keluar dari Yanopolis untuk bersenang-senang. Namun, ketika Jonathan mengeluarkan beberapa makanan kemasan modern, dia menepis anggapan itu. Jelas sekali bahwa makanan tersebut bukan milik 108 desa atau Yanopolis. Grayson menerima sekaleng soda dari Jonathan dan mengamatinya dengan saksama. "John, apa ini?" "Soda," Jonathan menjawab dengan riang. "Ini sejenis minuman berkarbonasi. Ini, tarik ini." Jonathan membantu Grayson membuka tutupnya. "Minumlah. Rasanya cukup enak. Sayang sekali tidak ada esnya, atau rasanya akan lebih enak lagi." Grayson meneguknya dalam-dalam, dan seketika itu juga, matanya terbelalak. Melihat ekspresi terkejutnya, Jonathan tertawa kecil. "Tenanglah. Anda akan merasa lebih baik setelah bersendawa. Donnie, jangan hanya berkonsentrasi pada makan dan minum. Beritahukan kepada kami keberadaan 108 desa. Saya benar-benar penasaran tentang hal itu." Mendengar itu, Grayson mengeluarkan sebuah gulungan kulit dari cincin penyimpanannya. "Peta ini menunjukkan lokasi 60 desa yang telah kami identifikasi," katanya, sambil menunjuk ke titik-titik yang ditandai di peta. Kebingungan melintas di mata Jonathan ketika dia melirik gulungan kulit yang disebut Grayson sebagai peta. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan peta kelas militer dengan tanda yang tepat dan informasi yang terperinci, ia merasa kehilangan kata-kata. Di tengah peta itu, ada sebuah titik hitam berlabel Mountain Village. Dua garis lurus memanjang ke arah tenggara sejauh 200 mil, mengarah ke tempat lain yang ditandai sebagai Desa 9 Sungai. Di sepanjang garis-garis ini, terdapat prasasti kuno yang menggambarkan macan tutul besar dan beruang gunung. Jonathan tidak dapat mengartikan semua kata, tapi dia bisa memahami sebagian besar dari mereka. Silsilah pengetahuan yang berkelanjutan di Canaya membuatnya lebih mudah untuk memahami prasasti di peta karena bahasa yang mereka gunakan saat ini telah mengalami penyederhanaan dari bahasa kuno ini. Seluruh peta itu sederhana karena hanya mencatat jarak antara desa-desa, gunung-gunung penting, dan wilayah kekuasaan para iblis. Melihat peta itu, Jonathan tiba-tiba memahami penulis petualangan aneh pemburu binatang siluman. Penulis tidak sengaja menyederhanakan isi buku ini. Sebaliknya, kesederhanaan itu mencerminkan sifat peta kuno itu sendiri. Tapi mengapa hanya ada 60 desa yang ditunjukkan di peta? Bagaimana dengan sisanya? Jonathan bertanya kepada Grayson dengan penasaran. Menanggapi hal itu, Grayson menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Sambil berbicara, dia menunjuk dua desa yang terletak di bagian paling atas peta dan mengungkapkan, ada sebuah sungai di sebelah utara kedua desa ini. Sungai tersebut bertindak sebagai pembatas alami, membagi pegunungan yang sunyi dan terpencil menjadi dua wilayah yang berbeda. Di sebelah selatan sungai terdapat 60 desa, termasuk desa kami. Namun, 48 desa lainnya terletak di sebelah utara sungai, dan kami belum pernah menemukan mereka atau menjelajahi daerah itu. Jonathan melirik Seboxia yang berdiri di sampingnya. Namun, Seboxia hanya menggelengkan kepalanya. Dalam medan indera spiritualnya, Seboxia terlihat sangat suram. "Aku bisa meninjau lokasi 60 desa dalam pikiranku." Dengan gerakan anggun, indera spiritual Seboxia meluas di dalam medan kesadaran, menciptakan peta yang rumit dengan persimpangan yang menunjukkan lokasi desa-desa. Lihatlah, desa-desa itu tampaknya diatur dalam urutan tertentu. Namun, karena banyak desa yang hilang dan tidak ditandai di peta ini, saya tidak dapat melihat pola yang lengkap. Berdasarkan temuan kami, tampaknya 108 desa itu dimaksudkan untuk membentuk formasi besar. Namun, kami masih belum tahu apakah penguasa Yanopolis atau pembudidaya yang awalnya menciptakan dunia kecil ini. Jonathan merasa khawatir saat dia melirik ke arah lempengan formasi semi-transparan di depan Seboxia. Jika asumsi Seboxia benar, itu akan menyiratkan kehadiran dewa yang tersembunyi di dalam dunia kecil ini.
Tapi apa yang bisa menjadi niat mereka untuk memenjarakan seorang setengah dewa dan memanfaatkan 108 desa sebagai komponen inti dari formasi yang tangguh? Ini benar-benar prospek yang mengkhawatirkan. Mereka berdua bercakap-cakap di bidang kesadaran, tetapi pada kenyataannya, Grayson dengan penuh semangat menunjuk ke depan dan berseru dengan penuh semangat, "John, desa gunung ada di depan. Ayo kita tingkatkan kecepatan. Aku akan mentraktirmu daging rusa terbaik di desa kita sebagai sambutan hangat." Mendengar kata-kata Grayson, Jonathan menarik kembali rasa spiritualnya dan mengucapkan terima kasih dengan senyum hangat. Welrun, yang paling muda di antara mereka, tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat desa itu. Setelah mengalami pertemuan yang nyaris mati di luar, dia tidak membuang waktu dan berlari ke arah desa. "Kakek, kita kembali." Burung-burung di hutan pun terbang, terkejut dengan suara yang tiba-tiba. Setelah melintasi punggung bukit, Jonathan akhirnya mengarahkan pandangannya ke desa gunung. "Tuan Doni, apakah Anda menyebutnya desa?" Dia berseru kaget, berdiri di atas punggung bukit. Terbentang di bawah punggung bukit adalah hamparan tanah yang luas, memperlihatkan pemandangan yang melebihi ekspektasi Jonathan. Lanskap itu dipenuhi dengan ratusan, bahkan ribuan, rumah, membentuk apa yang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah kota dan bukan hanya sebuah desa. Ini bukan apa-apa. Mountain Village terletak di pinggiran. Semakin kami mendekati Yanopolis, desa-desa itu semakin besar. Yang paling dekat dengan Yanopolis adalah Desa Naga Putih, yang memiliki ribuan rumah tangga. Itu adalah desa yang sangat besar, jelas Grayson. Ribuan rumah tangga yang terdiri dari sebuah desa. Merasa tidak bisa berkata-kata, Jonathan melirik Seboxia. "Sepertinya kita tidak bisa menjelaskannya dengan logika di sini," katanya. Seboxia tidak menunjukkan keterkejutan dan hanya merapatkan kedua telapak tangannya. "Kita tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Tuan Doni, tolong pimpin jalannya." Bab 1189. Saat mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan berbatu, para penduduk desa berbaris di kedua sisi, wajah mereka penuh dengan rasa hormat dan hormat. Jonathan mengamati ketertarikan penduduk desa terhadap pakaian mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomentarinya. "Sepertinya orang-orang di desa Anda sangat mementingkan pilihan pakaian kami. Saya ingin tahu seberapa besar kemampuan orang-orang di Yanopolis untuk menanamkan rasa takut seperti itu pada diri Anda." Ekspresi Grayson tiba-tiba berubah saat mendengar ucapan Jonathan. Dia segera menciptakan perisai energi spiritual untuk memastikan percakapan mereka tetap bersifat pribadi. Mendekati Jonathan, dia berbicara dengan nada pelan. "John, kamu boleh berbagi pikiran denganku, tapi tolong berhati-hati agar tidak ada orang lain yang mendengarnya. Penduduk Yanopolis sangat berkemampuan tinggi, dan jika Anda menyinggung perasaan mereka, itu bisa membahayakan nyawa Anda. Tolong jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Bahkan kami yang mendengar perkataanmu saja bisa terancam, apalagi kamu." Dia menekankan perlunya kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam peringatannya. Setelah itu, dia dengan cepat menarik perisai roh dan berlari ke depan seolah-olah ada hal lain yang menarik perhatiannya. Terlepas dari peringatan Grayson, Jonathan, sebagai seorang pemuda dari abad ke-21, tidak takut akan apapun. Dia tetap tidak terpengaruh. "Kita semua adalah orang Siulian di sini. Mengapa kita harus takut? Bahkan jika kita tidak dapat mengalahkan mereka, kita memiliki begitu banyak Grandmaster di antara kita. Kalian bisa membunuh mereka dengan meledakkan diri kalian sendiri." Tiba-tiba, Jonathan terhenti saat sesuatu menghantamnya. Dia tiba-tiba berhenti dan memperluas indera spiritualnya, memperluas jangkauannya hingga mencapai radius beberapa puluh meter di sekitar desa gunung. Alam Mahaguru. Mereka semua berada di Alam Mahaguru. Pandangan Jonathan menyapu seluruh desa, matanya membelalak karena terkejut. Saat dia mengamati orang-orang di desa gunung, dia melihat sesuatu yang aneh. Meskipun tidak jarang para lansia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di dunia kecil yang berlimpah secara spiritual ini, yang membuatnya tidak biasa adalah tidak adanya kultivator alam dewa. Meskipun ada banyak pembudidaya alam dewa yang hadir, tingkat tertinggi tampaknya dibatasi pada tahap itu. Seboxia, apakah prinsip akan mempengaruhi kemajuan seseorang ke alam dewa? Sama sekali tidak, jawab Seboxia dengan tegas. Ada sesuatu yang lebih dalam yang bermain di desa ini.
Dengan jumlah kultivator yang begitu banyak di alam Grandmaster, sangat tidak mungkin tidak ada satupun dari mereka yang akan maju ke alam dewa jika diberi kesempatan. Pasti ada faktor yang tidak diungkapkan yang bekerja di sini. Saat dia berbicara, dia melihat Grayson kembali dengan beberapa orang. John, Sep, lewat sini. Grayson berseru, memberi isyarat pada mereka berdua. Ini adalah kepala desa kami, Clinton Yorkland, Grayson memperkenalkan. Dia mendengar tentang bagaimana Anda menyelamatkan Stellan dan ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Clinton, yang berdiri dengan tinggi sekitar 175 cm, tampak sedikit kerdil di tengah-tengah kelompok Grayson dan yang lainnya, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Dengan sorot matanya yang berbinar, Clinton mengamati Jonathan dan Seboxia sebelum melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Kaki kirinya terentang saat dia dengan anggun menurunkan tubuh bagian atasnya, hampir menyentuh lutut kirinya. Stellan adalah cucu saya, dan kalian berdua telah menyelamatkan nyawanya. Kalian adalah penyelamat keluarga saya. Jika ada sesuatu yang kalian inginkan sebagai hadiah, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya bersedia memenuhi permintaan Anda, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa saya sendiri. Saya hanya meminta agar Anda mengampuni nyawa penduduk desa lainnya. Meskipun tidak mengetahui makna di balik sikap Clinton, Jonathan dengan cepat melangkah pergi. Puan, saya mengerti bahwa Anda sedang menguji saya, tetapi saya harus menjelaskan bahwa saya bukan berasal dari Yanopolis. Saya berasal dari dunia di luar pegunungan ini, dan satu-satunya keinginan saya adalah menemukan jalan pulang. Tolong, saya bersikeras, bangunlah, jawab Jonathan dengan penuh hormat. Dia kemudian melirik Seboxia, mengisyaratkan agar Seboxia berbicara. Namun, Seboxia hanya memalingkan muka. Tidak ada yang bisa saya katakan kepada mereka yang berada di alam Grandmaster, katanya dengan tenang. Meskipun Seboxia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak hormat, Clinton dan para penduduk desa merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Namun demikian, penduduk desa gunung tidak menunjukkan ketidaksenangan yang terang-terangan dan tetap tenang. Mereka bersikap seperti biasa dan hanya menunjukkan rasa hormat yang lebih kepada Jonathan dan Seboxia. Di bidang kesadaran, Seboxia menatap Jonathan dengan tenang. Dalam banyak kasus, penghinaan dapat mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efektif daripada kebaikan. Situasi ini adalah contoh utama. Pada kenyataannya, Seboxia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Energi spiritual yang padat di sekitarnya menyatu menjadi tali putih yang terlihat, yang turun ke tangan Jonathan. Melihat hal itu, para penduduk desa yang mengelilingi Jonathan secara serempak mengulurkan kaki kiri mereka ke depan dan membungkuk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat mereka yang tertinggi. Bahkan Grayson dan yang lainnya yang berbicara dengan Jonathan dengan ramah di sepanjang perjalanan juga menundukkan kepala karena takut. Berhentilah bercanda, Jonathan menatap Seboxia dengan jengkel. Seboxia mendekati Clinton dan berkata, lihatlah ke atas dan jawablah saya. Saya tidak berani, jawab Clinton dengan rendah hati, sambil membungkuk lebih dalam lagi. Pak, silakan ajukan pertanyaan. Penduduk desa Mountain Village berkomitmen untuk memenuhi permintaan Anda. Seboxia jengkel melihat betapa taatnya Clinton. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Di mana para pembudidaya alam dewa di desamu? Mengapa mereka tidak ada di sini untuk menyambut kita? Seboxia mengajukan pertanyaan itu dengan maksud untuk mengintimidasi penduduk desa gunung, tetapi yang mengejutkannya, tanggapan Clinton dipenuhi dengan ketakutan yang tulus. Dengan gemetar, dia meletakkan tangannya di dahinya dan berbicara dengan penuh semangat. Puan, saya bersumpah tidak ada pembudidaya alam dewa di desa gunung. Jika ada yang berhasil melampaui alam dewa, saya rela mengorbankan diri untuk menebus kesalahan saya. Mendengar itu, penduduk desa gunung meletakkan tangan mereka di dahi mereka dan berseru serempak, kami bersumpah. Jonathan menganga tak percaya saat dia mengamati para penduduk desa yang dicekam ketakutan. Dia bisa merasakan betapa takutnya mereka, seolah-olah maju ke alam dewa adalah kejahatan yang serius. Menilai dari jawaban Clinton, dia menyadari bahwa penduduk desa ini tidak berani maju ke alam dewa meskipun mereka mampu melakukannya. Seberapa menakutkankah Yanopolis sehingga bisa memberikan pengaruh yang begitu menekan pada penduduk desa, mencegah mereka untuk maju ke alam yang lebih tinggi? Jonathan hendak mengajukan pertanyaan itu ketika siulan burung yang tajam terdengar dari kejauhan.
Dia mengangkat pandangannya dan menyaksikan seekor makhluk burung yang sangat besar terbang ke arahnya, sayapnya yang besar mendorongnya dengan cepat di udara. Itu adalah makhluk alam dewa, kata Jonathan dengan dingin, sambil memusatkan pandangannya pada binatang mematikan yang melayang di atas kepalanya. Tepat setelah Jonathan mengatakan itu, sesosok tubuh melompat turun dari burung itu dan mendarat di tanah di hadapannya. Mata Jonathan tertuju pada pria di hadapannya, yang mengenakan pakaian yang tidak biasa yang terdiri dari sepatu kain, setelan jas, dan dasi yang dililitkan di pinggangnya. Setelah mendarat, pria itu melirik ke arah penduduk desa gunung sebelum menatap Jonathan. Anda pasti orang luar, ya. Bab 1190. Menyaksikan kesombongan pria itu, Jonathan dan Seboxia saling bertukar senyum. Aku yakin pembudidaya ini berasal dari Yanopolis, kata Jonathan dengan riang. Seboxia melirik ke arah pembudidaya yang berpakaian aneh itu dan merapatkan kedua telapak tangannya. Puan, saya bisa merasakan bahwa kita ditakdirkan. Bisakah Anda mendekati saya sehingga kita bisa bicara? Mereka yang mengenal Seboxia dengan baik akan segera berpaling dan berlari setelah mendengar kata-katanya. Sayangnya, kultivator di depan mereka tidak tahu apa-apa tentang Seboxia. Saat Jonathan dan Seboxia tidak menunjukkan rasa takut terhadapnya, dia mencabut pedang panjang yang berlumuran darah. Saya pasti sangat beruntung hari ini. Tidak hanya saya berhasil menangkap seorang pembudidaya alam dewa dari luar, tapi sekarang saya telah menemukan dua pembudidaya alam dewa lagi. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Bang, sebelum pembudidaya alam dewa bisa menyelesaikan kalimatnya, embusan angin tiba-tiba menendang awan debu, menyelimuti seluruh jalan. Penduduk desa dari desa gunung dengan cepat mundur karena ketakutan. Setelah asap mereda, Jonathan berdiri sambil memegang palu yang berat. Puff! Dia meludah dan menyeringai. Dengan palu berat yang diangkat ke bahunya, dia mengejek, "Kamu cukup gesit, bukan?" Melarikan diri dengan terburu-buru. Bagi 108 desa, Yanopolis selalu menjadi kekuatan gigih yang tidak mungkin dikalahkan. Para penduduk desa tentu saja terkejut melihat Jonathan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. John, Grayson hendak mengingatkan Jonathan, tetapi Clinton menarik lengannya dengan cepat. Penduduk desa selalu tidak menyukai Yanopolis. Meskipun mereka tidak puas, mereka tidak berani melawan kekuatan yang hebat. Energi spiritual di dalam dunia kecil itu melimpah, membuatnya relatif mudah bagi penduduk desa untuk mencapai tingkat kultivasi alam dewa. Selain itu, beberapa ratus tahun yang lalu, ada banyak pembudidaya alam dewa yang tersebar di antara 108 desa. Namun, jumlah pembudidaya alam dewa di antara penduduk desa menurun secara signifikan setelah gelombang besar serangan binatang buas, dengan banyak yang kehilangan nyawa dalam pertempuran berikutnya. Setelah itu, Yanopolis mengambil serangkaian tindakan untuk mengendalikan penduduk dari 108 desa, yang mengakibatkan kehadiran para pembudidaya alam dewa terbatas hanya di Yanopolis. Mirip dengan konsep merebus katak, Yanopolis secara bertahap mengerahkan kontrol atas penduduk desa, yang menjadi semakin tidak sadar akan hilangnya kebebasan mereka. Pada saat mereka menyadari situasi dan mencoba untuk melawan, semuanya sudah terlambat, dan mereka mendapati diri mereka dilucuti dari kekuatan mereka. Akibatnya, mereka mendapati diri mereka mendidih dalam kemarahan tetapi terlalu takut untuk melawan selama beberapa ratus tahun. Beberapa desa secara diam-diam memberikan dukungan kepada para pembudidaya, membantu mereka dalam perjalanan mereka untuk mencapai alam dewa sebagai sumber kekuatan yang tersembunyi. Namun, ketika Yanopolis mengetahui tindakan mereka, mereka membantai semua pembudidaya alam dewa dan keluarga mereka sebagai sarana pembalasan. Beberapa bahkan sampai membunuh para administrator desa tingkat rendah dan menengah dengan menyiksa mereka secara brutal di tangan binatang buas. Mereka akan menyegel tingkat kultivasi para korban dan mengumpankannya ke makhluk-makhluk mematikan itu. Yanopolis bahkan sampai merekam semuanya menggunakan kristal memori dan memutar video di 108 desa selama 6 bulan. Setelah itu, 36 desa menengah memberikan tekanan terus-menerus pada desa-desa di tingkat yang lebih rendah, yang bertujuan untuk menghindari terjerat dalam masalah apapun. Semua orang tentu saja kesal, tetapi mereka telah kehilangan kesempatan untuk melawan di bawah pengawasan ketat.
Clinton mengetahui dari utusan Yianopolis bahwa Jonathan dan Seboxia bukanlah satu-satunya orang luar, dan itu memberinya harapan. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar sampai Jonathan dan Seboxia menunjukkan kekuatan mereka. Saat Jonathan dan Seboxia bertarung melawan utusan Yianopolis, nasib para penduduk desa di Mountain Village tergantung pada keseimbangan. Jika kedua orang luar itu muncul sebagai pemenang, penduduk desa bisa menaruh harapan pada mereka. Namun, jika mereka kalah, penduduk desa dapat mengklaim bahwa mereka salah mengira bahwa orang luar itu berasal dari Yianopolis karena pakaian mereka. Desa gunung kemudian akan terbebas dari tanggung jawab atas kesalahpahaman tersebut. Mereka tidak akan mengalami kerugian apapun. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Grayson menghentikannya. Jonathan tidak tahu bahwa pria tua itu memiliki pemikiran seperti itu. Jonathan memperhatikan pembudidaya alam dewa yang tercengang di atap. Tanpa ragu-ragu, dia mengesampingkan palu dan menyulap benda ajaib lainnya, sebuah tongkat. Kau cukup mampu, ya. Setidaknya kau bereaksi lebih cepat daripada kultivator alam dewa fase menengah lainnya. Kultivator di seberang Jonathan terengah-engah saat ekspresinya berubah menjadi serius. Ketika dia bertemu dengan sesama pembudidaya dari desa hulu yang berada di tingkat kultivasi yang sama dengannya, pembudidaya alam dewa fase menengah, mereka terbukti bukan tandingannya dalam pertempuran. Tampaknya fondasi mereka tidak stabil, didorong oleh keinginan mereka untuk mencapai terobosan. Sementara serangan mereka tampak tangguh, dia segera menyadari bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya kurang. Sedikit yang diketahui oleh kultivator bahwa itu bukan masalah kultivator luar yang memiliki kores yang lemah. Kelimpahan energi spiritual di dunia kecil memungkinkan para kultivator memiliki kores yang sangat stabil. Bahkan, energi spiritual itu begitu kuat sehingga bisa terwujud dalam bentuk fisik. Bahkan jika para pembudidaya berada di alam yang sama, tanpa teknik atau kemampuan unik, orang luar akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi para pembudidaya dunia kecil. Jonathan, bagaimanapun, tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimanapun, Jonathan telah mendapatkan reputasi untuk mengalahkan kultivator dengan peringkat yang sama dan juga diberi gelar kultivator alam dewa teratas di luar. Namun, dia tidak sendirian dalam hal ini. Ada orang lain seperti dia, seperti Yoshua dan pembudidaya serupa, yang memiliki keunggulan tertentu atas musuh-musuh mereka setelah memasuki dunia kecil, meskipun tidak memiliki lingkungan kultivasi yang sama baiknya dengan dunia kecil. Utusan Yianopolis mengangkat pedang panjangnya yang berdarah dan menatap mereka dengan mengancam. Mati. Setelah meraung dengan keras, pria itu berubah menjadi bayangan saat dia berlari ke arah Jonathan. Serang. Jonathan meraung dengan ganas, melemparkan tongkatnya ke arah musuhnya dengan suara desingan yang mengancam. Krak! Tongkat Jonathan patah menjadi dua. Saat pedang panjang berdarah itu menerjang ke arah Jonathan, cahaya keemasan yang bersinar terang. Dentang! Setelah bunyi dentang keras, Jonathan terlempar ke belakang dan menabrak sebuah toko di pinggir jalan. Di antara reruntuhan, sebuah cahaya keemasan melompat dan mendarat di sisi jalan. Jonathan menyeka sudut bibirnya, tatapannya terpaku pada darah yang menodai jari-jarinya saat sekelebat kegembiraan terpancar di matanya. Berdiri di sampingnya, Seboxia mengerutkan kening dan bertanya, "Jonathan, apakah kamu butuh bantuanku?" Mendengar itu, Jonathan menggelengkan kepalanya dan menyeringai, melepaskan perisai pelindung dari lonceng perunggu. Para pembudidaya di sini sangat kuat dan menggunakan senjata yang aneh. Aku ingin tahu apakah semua pembudidaya dari Yianopolis seperti ini atau hanya sebagian kecil saja. Sambil membuang tongkatnya yang patah, Jonathan memanggil pedang surga miliknya. Melirik ke arah utusan Yianopolis, dia tertawa kecil. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Bersambung.